Lovers, Galeri Pusaka Indonesia kembali mempersembahkan 10 dari yang terbaik dan terdahsyat dalam Galeri 10. Pada segmen Galeri 10 kali ini, Mas Ari akan membahas 10 pamor kewibawaan. Setiap orang membutuhkan untuk dihargai oleh orang lain. Setiap orang membutuhkan dianggap berwibawa dan bernilai oleh orang lain. Dan setiap orang mempunyai kebutuhan untuk menjadi berpengaruh terhadap lingkungannya di dalam kehidupannya. 10 terdahsyat kali ini kita akan mempresentasikan 10 pamor kewibawaan terdahsyat dalam segala aspek kehidupan. Langsung saja kita masuk di dalam episode Galeri 10. Urutan 10. Raja Abolorojo. Raja Abolorojo adalah pamorekan yang bentuknya berupa garis-garis meruncing ke atas membentuk seperti gunung yang menajam di tengah bilah berlapis-lapis dari pangkal sampai ke ujung bilah. Pamor ini adalah ageman yang diperuntukkan untuk pemimpin kelas menengah. Kalau di ketentaraan perwira menengah, di mana mereka yang ada di posisi menengah masih memiliki atasan yang mengkontrol dan dia harus melaporkan kepada atasan langsungnya. Raja Abolorojo adalah ageman kewibawaan agar dipercaya, agar disukai, agar terus menjadi perhatian, agar terus menjadi bagian penting oleh atasan atau pimpinan kepada level-level berikutnya. Sehingga akan sangat membantu di dalam mereka yang memiliki ageman ini untuk menaiki jenjang karier menjadi lebih tinggi. Urutan 9. Largangsir. Pamor largangsir. Lar bisa diartikan sayap bagian dalam dan gangsir adalah juangkrik. Jadi pamor miring yang bentuk pola gambarnya mengikuti pola sayap jangkrik, suatu pattern kecil-kecil yang berulang di kiri dan kanan bilah dan menyatu ke tengah bilah dengan pola gelombang. Ini betul-betul mirip dengan gambaran sayap jangkrik. Dan juga karena kerapatannya yang tinggi, mengakibatkan garis-garis yang nginden atau berkilau. Karena masing-masing saling bersinergi membentuk satu kilauan. Ini desain yang sangat rumit dan memang sangat sulit untuk dibuat, hanya mampu dibuat oleh empu-empu yang mumpuni. Pamor largangsir adalah ageman untuk kewibawaan dari atasan kepada bawahan. Sehingga menjadi atasan yang dicintai, dipercaya, menjadi panutan, menjadi sumber solusi bagi anak buahnya. Urutan 8. Pamor ganggeng kanyut. Pamor ganggeng kanyut ini kalau dilihat dari jauh, bentuknya seperti kelompok garis-garis anak tangga yang tengahnya ditarik ke bawah. Tapi kalau didekati, detailnya merupakan guratan-guratan yang sangat rapat. Setiap kelompok guratan terpisah dengan kelompok yang lain, memenuhi seluruh permukaan bilah. Pamor ganggeng kanyut adalah ageman yang tepat untuk mereka yang ingin memperluas partnership, memperluas networking, membuat satu value chain, sehingga apa yang dikerjakan hari ini dengan melakukan partnership bersama partnernya, maka akan menjadi lebih luas, lebih dalam, lebih bermanfaat. Ini memberikan satu
Partnership yang win-win, yang bermanfaat. Baik di dalam posisi sebagai pemimpin, sebagai penasehat, ataupun sebagai seorang usahawan. Urutan ketujuh, kenanga ginubah. Pamor kenanga ginubah. Ini menggambarkan untaian bunga-bunga yang menempel pada satu tangkai panjang. Dengan bunga-bunga yang sedang mekar, mekerok. Tangkainya diletakkan di tengah bilah sehingga bunga menjadi sangat simetris di kiri dan kanan bilah. Berbeda dengan bunga umumnya, kenanga itu merupakan bunga yang kelopaknya ini terpisah-pisah. Sehingga bentuknya menjadi lembaran kelopak yang indah. Dan tentu merupakan bunga yang sangat wangi. Dan wanginya awet. Pamor ini adalah pamor yang tepat sebagai ageman untuk mereka pemimpin-pemimpin yang ingin dicintai oleh masyarakat luas, ingin dicintai oleh pengikut-pengikutnya. Kenanga yang mengharumkan namanya ini disukai banyak orang. Misalnya, kalau hari ini YouTube, maka followernya banyak. Kalau Facebook, yang menjadi temannya banyak. Kewibawaan yang melekat pada diri bahkan untuk orang-orang yang baru kita ketemu. Nah, kewibawaan yang khusus dari ageman ini adalah kewibawaan yang apa? Menginfluence orang untuk lebih banyak menjadi pengikut kita. Ini cocok untuk artis, untuk politikus yang memang selalu harus memperluas pengikutnya. Urutan 6. Tambal. Pamor tambal. Ini merupakan pamor yang disusun terpisah satu sama lain. Dari sorsoran sampai ke ujung bilah. Jumlahnya selalu ganjil. Nah, seperti keris ini ada 7 kelompok. Setiap kelompok memperlihatkan sebuah garis sisiran horizontal yang mendalam. Nah, ageman dengan pamor ini adalah untuk pemimpin sehingga nampak selalu sempurna. Karena selalu ada ruang di mana kekurangan dan kelemahannya bisa ditutupi. Sehingga orang akan fokus kepada kelebihannya, bukan kepada kelemahannya. Karena bagaimanapun sebagai manusia biasa, pasti ada kelemahan dan ada kelebihan. Akan tetapi ageman ini membuat kita meninggalkan false belief. Tetap kita konsisten untuk terus menjaga dan meningkatkan kelebihan kita. Sehingga sebagai pemimpin akan menjadi nampak pemimpin yang sempurna. Urutan 5. Pamor dadung muntir. Pamor dadung muntir ini memiliki arti tali yang terpuntir. Ini terlihat sebagai pamor di bilah yang hanya terletak di tengah bilah. Sangat sentral. Membentuk garis memanjang ke atas ke ujung bilah. Yang kalau diperhatikan seperti untaian tali yang sudah dianyam. Dan dengan pinggiran yang rapi, presisi tanpa ada pamor yang keluar dari garis. Ageman ini adalah cocok untuk pemimpin yang banyak membuat perintah-perintah, keputusan-keputusan, bahkan mungkin larangan-larangan untuk melaksanakan kuasa pekerjaannya. Nah, di dalam mengeluarkan keputusan-keputusan tersebut, kadangkala ada persoalan sehingga sang pemimpin harus terus konsisten dipercaya, keputusan-keputusannya diikuti dan dilaksanakan walaupun tanpa kehadiran sang pemimpin. Sehingga yang muncul adalah kewibawaan yang timbul karena penghormatan. Bukan karena ketakutan, tetapi karena suatu pengakuan atas ketepatan keputusan-keputusan yang dibuat oleh pemimpin.
Nah, disinilah butuh kewibawaan yang ekstra bagi seorang pemimpin agar apapun keputusan, apapun perintahnya tetap diikuti dan dilaksanakan tanpa perlu pengawasan yang berlebihan. Inilah ageman yang cocok untuk filosofi kewibawaan seperti itu. Urutan keempat, kupu-kupu tarung. Kupu-kupu tarung adalah pamor yang simetris dengan tengah bilas sebagai pembaginya, membentuk sayap kupu-kupu yang sedang terbuka, berturut-turut dari sor-soran sampai ke ujung bilah, sehingga tampak rapat dan banyak. Keris dengan pamor seperti ini, ageman yang secara spesifik memang ditujukan untuk kewibawaan, untuk menakuti lawan, menakuti musuh, sehingga mungkin lebih tepat dikatakan disegani, sehingga musuh pun tidak punya ruang untuk bahkan berpikir untuk berbuat jahat atau mencelakakan sang pemimpin. Pemimpin yang memegang ageman ini akan menjadi pemimpin yang tidak perlu menggunakan kekuatan yang berlebih-lebihan di dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya, karena sudah disegani. Sehingga dengan melihat kemampuan kita, dengan segan kepada kemampuan sang pemimpin, maka siapapun yang berpikir untuk berbuat jahat ataupun melawan akan berpikir 1000 kali, karena begitu segannya dengan sang pemimpin. Sehingga terjadi yang kita sebut balance of power. Urutan 3, pamor belarak sineret. Pamor belarak sineret. Belarak berarti daun kelapa. Terefleksi dengan baik pada pamor ini, karena tangkai tengahnya digambarkan di tengah bilah, sehingga kiri dan kanan simetris diisi dengan daun-daun kelapa seperti lidi yang banyak rapat berurutan ke atas, sehingga pamor ini tampak indah, tampak rapi, dan tampak detail. Banyak dalam sejarah keberhasilan di luar menjadi kerajaan besar yang memiliki wilayah luas dan banyak kerajaan bawahan, tetapi lupa membina dalam keluarga, sehingga perlawanan justru terjadi dari dalam keluarga sendiri. Begitulah runtuhnya Singosari, pertikaian Jenggala dengan Panjalu. Maka kita jangan pernah lupa untuk kembali kepada keluarga, mengurus keluarga. Apapun yang dilakukan di luar semata-mata untuk keluarga. Ageman ini akan tepat supaya siapapun kita menjadi pemimpin keluarga, menjadi imam dari keluarga kita sendiri. Maka dengan ageman belarak sineret ini kita akan mendapatkan kewibawaan yang paling hakiki, paling utama dalam hidup, yaitu menjadi pemimpin di dalam keluarga. Urutan kedua, ron genduru atau bulu ayam. Pamor ron genduru ini menggambarkan bulu ayam yang simetris bilateral di tengah keris. Bulu-bulu halus tergambar dengan baik di pamor ini, mengelompok berjumlah 13 sampai ke atas bilah keris, dan ujungnya menajam persis seperti bulu ayam. Ageman pamor ini adalah sangat tepat supaya kita menjadi pemimpin yang mampu menjalankan amanah dengan baik, yang melaksanakan amanah semata-mata untuk kepentingan orang banyak, tidak hanya untuk kesejahteraan diri sendiri. Menjadi pemimpin yang kewibawaannya memang diakui karena amanah, rendah hati, humble,
dan menjadi pemimpin dengan kewibawaan yang ditunjukkan oleh hasil yang nyata. Tidak NATO, bikin perencanaan pasti tereksekusi dengan baik. Hasilnya bisa dirasakan oleh masyarakat, oleh anak buahnya. Hal tersebut akan menimbulkan satu kepercayaan atas kewibawaan sebagai pemimpin yang amanah. Nah, kita masuk ke urutan pertama. Keris pamor kewibawaan yang terdahsyat, Klabang Sayuto. Keris bahkan dipegang pun sudah menimbulkan aura kewibawaan. Pamor ini membentuk garis-garis horizontal yang berjajar ke atas, tetapi terpisah antara kiri dan kanan bilah keris, sehingga tampak pertemuan di tengah yang simetris bersinergi membentuk garis ke atas. Penggambaran garis pamor ini dimaksudkan adalah refleksi semacam kaki kelabang yang menutupi seluruh permukaan bilah. Ini pamor yang sangat luar biasa. Pamor ini adalah tepat untuk ageman pemimpin tertinggi, karena ini adalah kewibawaan yang paling tinggi levelnya. Pemimpin yang sudah mencapai posisi puncak dan kemudian masih diharapkan oleh masyarakat, oleh orang banyak untuk tetap meluaskan wilayah, meluaskan area, dan meluaskan kekuasaannya sebagai satu refleksi dari tidak adanya batas untuk melaksanakan kepemimpinan bagi kepentingan orang banyak. Digambarkan dengan kaki kelabang yang mencengkeram. Kewibawaan dari Klabang Sayuto adalah kewibawaan tanpa batas. Tentunya dengan kuasa dari Tuhan Yang Maha Esa, dan juga dipergunakan untuk kepentingan masyarakat dan orang lain. Inilah lambang kewibawaan tertinggi yang akan menjadi satu pintu gerbang menuju masyarakat adil makmur, gemah ripah, loh jinawi, tanpa sengketa, tanpa selisih, kompak bersatu padu menuju kemakmuran secara bersama-sama. 10 terbaik dan terdahsyat pada episode kita kali ini telah kita babarkan 10 pamor kewibawaan yang merupakan pamor miring yang pemilih. Memang dikhususkan dan diperuntukkan untuk pemimpin-pemimpin yang sudah mapan, sudah established. Memang betul-betul kewibawaan yang lengkap yang diperuntukkan bagi mereka-mereka yang saat ini mendapatkan amanah untuk duduk sebagai pemimpin masyarakat, pemimpin spiritual, pengusaha yang sudah mapan, bahkan mungkin tentara yang memang sudah menduduki posisi pemimpin dan memimpin banyak pasukan. Kewibawaan lengkap yang sudah kita sampaikan ini adalah kewibawaan yang akan melengkapi pencapaian para pemimpin yang memang sudah dahsyat menjadi lebih dahsyat. 10 terbaik dan terdahsyat yang kita persembahkan adalah refleksi kedahsyatan budaya Nusantara. Penasaran? Mas Ari akan bahas 10 terdahsyat apalagi yang sudah pasti seru dan sudah terbukti memang ampuh. Nantikan episode galeri 10 lainnya. Pasti dahsyat dan luar biasa. Tapi balik lagi loh, 10 terdahsyat ini versinya Galeri Pusaka Indonesia. Untuk lovers yang penasaran, pengen buru-buru komen, pengen buru-buru menyanggah, pengen buru-buru menambahkan, silakan langsung masuk ke komen, pasti kita balas, biar seru. Atau yang mau memberi masukan, nambahin diskusi, langsung masuk di komen. Langsung subscribe channel ini, nyalain loncengnya, kluntang-kluntung, supaya seru kita bahas
Lovers boleh juga tulis di bawah. Kalau ada request 10 terdahsyat apa lagi yang mau dibahas bareng Mas Ari di Galeri 10. Saya